Kalau saya, karena saya alumni terbaik, lulusan terbaik, itu jasa saya pajang di situ. Alumni terbaik, angkatan saya terbaik, lulusan terbaik dari Fakultas Hukum UKI. Setiap orang datang sini bisa ambil itu. Karena memang saya lulusan terbaik. Dan saya bangga sebagai mahasiswa cum laude dari UKI. Itu contohnya. Dan saya pajang di situ. Tapi kan orang lain belum tentu seperti saya. Pak Jokowi itu belum tentu seperti saya. Katanya kan ijazahnya ditunjukin tapi tidak bisa dipoto. Alat bukti ya. Tapi ini katanya nggak ditinggalkan gitu. Jadi good news or bad news only God knows. Kabar buruk atau kabar baik hanya Tuhan yang tahu. Jadi kembali kepada masyarakat, apa yang dikejar apabila ijazahnya palsu. Dan sekiranya tidak palsu, apa juga yang dikejar kan gitu. Roy Suryo terlapor, Rismon Sirait terlapor dan sebagainya. Kalau misalnya laporannya, misalnya kita tidak tahu siapa pelakunya, dalam lirik memang begitu. Tapi kalau ini kan dia tahu pelakunya siapa. Roy Suryo, Rismon Sirait, kemudian dokter yang dari siapa tuh? Yang siapa namanya? Dokter yang dari PKS ya? Tidak disebut. Jadi menurut saya itu biarlah dipikir dengan matang apakah laporan ini berguna apa tidak itu loh. Ya, kalau memang ijazahnya palsu, terus terang nama baik daripada universitas UGM itu dipertanyakan. Demikian juga lembaga negara, kepanitiaan wali kota, gubernur dan presiden. Sangat patut dipertanyakan. Berarti selama ini apa kerjaan mereka? Ada, jelas ada pelanggaran hukum. Yaitu memalsu dokumen publik. Itu Dan bisa dipidana 15 tahun. Kayak itu dengan transparansi informasi publik. untuk pasal Apakah dia dipidana 15 tahun? Kita puas. Dipidana 15 tahun, apakah puas? Setelah itu apa yang kita dapat? Kenapa kita tidak berpikir Indonesia sudah baguslah dibangun oleh Pak Jokowi. Di Sumatera ada tol, di Jakarta, di Kalimantan, di Papua gitu. Sudah dibangun tol. Ya memang karena kita menginginkan seperti itu. Kalau misalnya bicara mengenai kebohongan, waktu dia mau gubernur DKI Jakarta juga bohong. Mengatakan apa sih keluhan Jakarta? Susah napas, banjir dan macet kan gitu kan? Bisa mengatasi banjir dan macet. Kalau dia jadi gubernur DKI, kan itu dulu janjinya. Terus ada mobil SMK. Ternyata bukan mobil SMK. Ternyata mobilnya Pak Rudi. Dari bengkel resmi. Tapi dibuat ini seolah-olah mobil SMK kan begitu kan? Nah kalian yang memilih dia. Sudah sukses gubernur, sukses juga jadi presiden 2 kali. Jadi presiden 2 kali, tidak ada juga mobil SMK. Tak ada juga mengatasi banjir, tak ada juga mengatasi macet. Kemudian dibawa ke Kalimantan Tengah. Dibikinlah 9 nawacita Soekarno. Tahu-tahu berpindah ke Kalimantan Timur. Kalian juga pilih dia lagi. Tapi walaupun kalian ikut pemilu, saya kan walaupun tidak ikut pemilu, saya mengatakan, ya itu yang dipilih orang itu, ya itulah presiden kita. Itu presiden saya loh. Walaupun kalian yang milih. Terus terang saya nggak ikut milih tuh. Tapi yang dipilih kalian itu yang terbaik. Begitu loh, karena itu konsep pemilu. Mayoritas adalah suara rakyat kan gitu kan. Karena kalian memilih dan dia menang, ya itulah presiden kita. Itu bisa dikatakan karena sudah lama, bisa juga lupa gitu. bisa menjadi Penyebar informasi palsu. Apalagi mengatakan dosen pembimbingnya si Pak Kasmujo ya. Tapi Pak Kasmujo tidak ada dalam perkuliahan atau tapi skripsi bukan skripsi yang ditunjukkan, tapi tesis. Kapan dia sudah S2 ya? Kalau saya sih berpikirnya. Cuma kalau saya amat-amati ya. Kalau Roy Suryo CS masih jauh pembuktiannya untuk jadi terpidana. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel Indonesia 2045 yang membahas seputar politik pendidikan hingga budaya. Ya, penyampaian dari Pak Komarudin, ya pengacara kondang juga, dan beliau tadi sempat membahas soal ijazah ya. Ya, memang terkait polemik ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang sampai saat ini belum terpecahkan ya. Mini misteri ya.
Dan kemudian memang ya meskipun sudah banyak pernyataan bahwa itu dinyatakan benar, banyak yang sudah klarifikasi bahwa itu asli, dan banyak juga yang speak up gitu ya. Tapi tentu ya kita punya dasar pemikiran yang berbeda-beda ya. Dan kita punya pemikiran yang mungkin tidak sama lah ya. Semua berbeda-beda. Pemikiran Anda, saya, Bapak Ibu dan teman-teman semua ya itu berbeda-beda ya, nggak bisa sama lah gitu ya. Kalaupun sama sulit ya. Penyampaian dari Pak Komarudin tentu menjadi sebuah pemahaman baru teman-teman ya kepada kita bersama. Nah, di sini saya akan ulas berdasarkan komentar teman-teman kita saja ya, karena saya rasa saya sudah banyak sekali membahas video-video ini. Ya, membahas video-video yang bertema atau membahas soal ijazah Pak Jokowi ya. Kita akan ulas bersama di sini teman-teman ya. Dengan ijazah Jokowi asli, rambutku langsung keriting, rakyat dipaksa percaya. Kan ijazah tidak dia tunjukkan. Nah itu juga permasalahannya ya. Dinyatakan asli tapi nggak ditunjukkan. Dari siapa yang percaya gitu ya. Pratikno dalang atau biang keroknya UGM atau ijazah palsu Jokowi. Hai Bung Simajuntak sesama Bataknya ya. Tolong itu Resmond Sianipar dibantu secara sukarela. Saya orang Jawa aja, kasihan nanti kalau Resmond Sianipar cerdik pandai kalah sama ambisi gila hormatnya seseorang. Bantu dong Resmond Sianipar, ahli digital dari Batak itu. Salut sama Pak Komarudin, nimbrung juga di ijazah yang diduga palsu setelah beliau dulu membongkar kasus kematian Joshua. Top Bapak Komarudin, semua tetap sehat dan semangat berjuang untuk kejujuran dan kebenaran teman-teman ya. Tidak hanya jujur tapi kebenaran. Dan ayo Pak Komarudin turun gunung bela keadilan dan kebenaran ya. Ini Pak Komarudin sudah mulai akan bicara gitu ya. Ini bentar lagi barangkali beliau turut serta ya dalam membantu membongkar soal kasus polemik ijazah palsu Jokowi ya. Sebelum ijazah diperlihatkan ke publik, kami tetap meyakini ijazah Jokowi itu palsu. Tapi kan udah ada pernyataan asli. Tapi ya itu tadi, siapa yang percaya kalau belum melihat? Katanya kan ada. Kalau ada ya tunjukkan saja. Kan mungkin seperti itu kan jalan berpikir kita gitu ya. Kemudian ingat dugaan ijazah Jokowi, ingat Rektor Pratikno. Semoga langgeng, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat dan tak sebiji jarah pun terlewatkan ya. Semua perbuatannya dan dosa manusia akan ditimpakan di matanya ketika sakaratul maut. Bang Komarudin jadiin lawyer Rismon CS. Saya sebagai rakyat sangat mendukung. Saya setuju dengan Pak Komarudin Simajuntak, bangga tunjukkan ijazahnya karena memang ijazahnya asli. Ya itu tadi, berani nggak gitu ya? Kenapa nggak berani? Ya kan curiga, kita punya dugaan bahwa itu palsu dan lain-lain. Seperti Pak Komarudin katanya kan dipajang tuh ijazahnya karena lulusan terbaik, cum laude dan lain-lain gitu ya. Lah kenapa Jokowi gak nunjukin kalau memang punya yang asli? Kurang lebih seperti itulah logika berpikirnya ya. Ijazah Jokowi asli bos, waktu beli Jokowi minta yang keputusan polisi ini semakin menambah keyakinan kepalsuan. Karena secepat itu gitu loh ya. Ayo orang yang pintar dan merasa masih waras, suarakan kebenaran. Mengapa UGM tidak bangga ada alumni jadi presiden, kok selalu tutupi rekayasa ijazah? Ayo Komarudin gabung menjadi pengacara Resmond Sianipar. Komarudin ini yang pernah melawan Bareskrim Forensik kasus rekayasa kematian Brigadir Joshua. Kalau yang mengikuti kasusnya pasti nggak akan percaya kalau ijazah Jokowi dinyatakan asli. Ini saya rasa nanti bisa-bisa Pak Komarudin kan tertarik lagi nih untuk kasus ini. Bukan soal mau apa gitu ya, tapi kan sebagai pengacara kan ada kasus-kasus yang mungkin membuat mereka tertarik gitu ya. Ini menarik nih dibahas nih, ini menarik nih dipertahankan nih, dibongkar nih kan gitu. Kita tunggu ya, barangkali Pak Komarudin bersedia ikut serta dalam membongkar kebenaran ini ya. Bangga kalau menunjukkan ijazah asli UGM, malulah kalau pamer ijazah palsu. Gua rakyat dalam posisi sebagai warga negara meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Gua nggak dibayar mewakili rasa cinta terhadap negara ini untuk mengakhiri sebuah kegaduhan. Ini kan Pak Komarudin ini kan pernah tuh
melawan hasil dari uji forensik ya dari pihak kepolisian waktu Brigadir Joshua ya kalau nggak salah tuh. Kata Bang Tri, kalau Jokowi punya ijazah asli SMA, jangankan cuma ditahan sekalipun ditembak siap sedia. Demi kejujuran Bang Tri sampai muhawalah. Saya alumni UGM, kalau disuruh nunjuk ijazah saya, ya lah saya langsung saja saya tunjukkan, bangga dong, gak usah bikin geger sedunia gitu ya. Sebaiknya masyarakat mengadakan aksi serentak memamerkan ijazah pendidikan kebanggaannya masing-masing. Tolong bantu orang-orang yang menyuarakan kebenaran Pak Komarudin Simanjuntak ya. Banyak banget nih komentar teman-teman kita nih. Ijazah Pak Joko itu ijazah paling keramat di dunia, melebihi krisis Empun Gendring loh. Belum ditunjukkan aja sudah makan korban, apalagi kalau ditunjukkan. Makanya Pak Jokowi bilang kasihan terhadap para penggugatnya. Negeri Konoha emang lucu begini kok, katanya mau menjadi Indonesia Mas. Pret. Indikasi jasa Jokowi palsu ini. Di daftar penerimaan mahasiswa baru tahun 1980 tidak ada nama Joko Widodo. Indeks prestasinya tidak sampai 2, artinya resikonya drop out atau DO ya, atau dikeluarkan gitu ya. Lokasi kuliah kerja nyata atau KKN tidak ada, padahal syarat untuk menyusun skripsi harus menyelesaikan program KKN dulu. Keempat, pembimbing skripsinya kata Jokowi adalah Pak Kusumujo, sementara pengakuan beliau pada saat itu beliau masih menjadi asisten dosen atau asdos, jadi mustahil menjadi pembimbingnya ya. Hasil skripsi tidak ada tanda tangan pengesahan hasil ujiannya oleh dosen penguji, artinya skripsi tersebut belum sah. Kalau skripsi belum sah, di mana skripsi adalah syarat untuk mendapatkan gelar sarjana dan ijazah, maka bisa dipastikan ijazah Jokowi dari UGM adalah rekayasa atau palsu. Ketujuh, jurusan Jokowi adalah teknologi kayu. Seperti yang disampaikan Jokowi ke publik juga tidak pernah ada di UGM. Dari hal-hal proses di atas, maka secara administrasi dipastikan bahwa ijazah Jokowi dimanipulasi atau palsu. Tinggal diuji dan dites lagi oleh ilmu teknologi dan oleh ahlinya yang independen dan netral atas ijazah tersebut untuk lebih mendukung kepalsuan ijazah tersebut, seperti fotonya, kertasnya, tintanya, stempelnya, cetakannya, dan seterusnya sampai ke tanda tangannya ya. Analisa etika, moral, dan mental. Apabila ijazah tersebut diyakini Jokowi asli, kenapa tidak bersedia dan sangat keberatan ditampilkan fisik ijazah tersebut ke publik dan dites atau diuji, agar semua kekisruhan, keributan, dan pecah belah anak bangsa ini cepat berakhir. Bahkan lewat mediasi di pengadilan Surakarta untuk tampilkan ijazahnya juga ditolak Jokowi, yang katanya hanya mau ditunjukkan apabila ada perintah pengadilan atau hakim Jokowi mau menunjukkannya, ternyata tidak juga. Atas ketakutan Jokowi untuk menampilkan dan menguji keaslian ijazah tersebut secara terbuka, maka bisa disimpulkan bahwa ijazah tersebut diterbitkan dengan cara rekayasa atau palsu. Terima kasih. Ini secara analisa etika, moral, dan mental, seperti itulah kurang lebihnya ya. Makanya sering saya sampaikan ya, kalau yang punya kenapa dia bikin ribet, kurang lebih seperti itulah. Dan mungkin teman-teman punya pendapat lain ya, boleh silahkan sampaikan di komentar pada video ini. Itu saja dari saya, terima kasih, saya ucapkan salam dan sampai jumpa.